Shalom Pak Esra, Lukas 20 ayat 1. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Injil apa yang dimaksud di sini, Pak? Apakah Yesus memberitakan bahwa Dia akan menebus segala dosa manusia atau hanya memberitakan moral hidup yang benar saja? Nah, kata Injil sendiri itu berarti kabar baik. Dari bahasa Yunaninya adalah euangelion. Dan biasanya dalam konteks Kristen itu berkaitan dengan kabar baik bahwa Allah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia berdosa atau menebus manusia dari dosa-dosa mereka. Nah, kalau kita melihat bahwa definisinya seperti itu, maka pernyataan saudara yang terakhir yakni atau hanya memberitakan moral dan hidup yang benar saja. Pemberitaan moral dan hidup benar itu memang penting, tapi itu tidak termasuk ke dalam apa yang disebut sebagai euangelion atau kabar baik. Jadi Yesus kalau dikatakan dia memberitakan Injil, juga banyak bagian ayat Alkitab yang lain bahwa Yesus berkeliling dari desa ke desa, kota ke kota sambil memberitakan Injil kerajaan Allah. Nah, maka kita bisa melihat bahwa Injil yang Yesus beritakan itu bisa berarti tujuan dia datang ke dalam dunia ini atau misinya dia datang ke dalam dunia ini, yaitu untuk menebus manusia berdosa. Seperti misalnya dalam Matius 20 ayat yang ke-28 bahwa anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Injil itu bisa berupa pemberitahuan tentang misinya atau tujuan dia datang ke dalam dunia. Selanjutnya itu juga bisa mengacu kepada bagaimana atau caranya yang dia pakai untuk menebus, yakni ketika dia akan mati. Dia memberikan nyawanya, dan karena itu jugalah maka dalam banyak kesempatan Yesus memberitakan bahwa dia akan mati atau dia sang Mesias itu akan dibunuh mati oleh orang-orang Yahudi. Lalu yang ketiga, dia beritakan tentang apa yang terjadi setelah dia mati, yakni kebangkitannya. Bahkan dia memberitakan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Semua itu adalah kabar baik. Misinya datang ke dalam dunia itu adalah kabar baik karena untuk menebus manusia. Caranya yaitu melalui kematiannya, tapi dia tidak terus mati, melainkan dia akan bangkit dari antara orang mati. Itu juga adalah kabar baik. Dan juga dia memberitakan bahwa dia akan kembali ke surga setelah kebangkitannya dan akan menjemput kembali orang-orang yang percaya. Itu juga adalah kabar baik. Lalu juga yang paling penting adalah dia menyampaikan bahwa di dalam namanya atau dirinya sendiri itu adalah orang yang dapat memberikan hidup kekal kepada umat manusia yang percaya kepadanya. Makanya dia bilang bahwa supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itulah Injil yang diberitakan oleh Yesus Kristus. Ya. Shalom, salam damai sejahtera. Dengan sukacita kami informasikan kembali Ngobras Goes to Israel. Ngobrol Alkitab santai. Bible study on the spot, langsung di tempat-tempat bersejarah sesuai yang ada tertulis di dalam Alkitab. Masih bersama dengan pembimbing rohani kita, Bapak Pendeta Esra Soru dan Bapak Yosuayan. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang haus dan rindu menggali kebenaran firman Tuhan, baik dari sisi sejarah, hermeneutik penafsiran Alkitab, dan pengertian-pengertian rohani di dalamnya. Mari persiapkan hati dan daftarkan diri Anda segera untuk jadwal perjalanan pada tanggal 9 sampai dengan 20 Oktober 2023. Silakan mendaftar dan bisa bertanya langsung dengan Kairos Tour di nomor 087 888 00 9854. Pastikan Anda diberkati dalam pengenalan akan Tuhan lebih lagi melalui perjalanan rohani ini. Havenus Shalom Aleihim. Kubawa berita sejahtera. Yuk yang pengen ke Yerusalem, kita jalan bareng Pak Esra. Pastikan booking seat segera, hubungi Kairos Tour. Sampai ketemu di Yerusalem. Tuhan Yesus memberkati.